Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Barul Ulum, NIM 120350121, Prodi Teknologi Pangan dari kelas TPB 44. Oke, di sini saya akan mempresentasikan kedua program yang sudah saya buat. Oke, langsung saja. Untuk program pertama itu saya mengambil bidang biologi dengan topik keseimbangan ekosistem. Di sini permasalahannya yaitu elang menempati posisi rantai makanan tertinggi yang dimana setiap urutan tersebut, posisi yang di atas akan memakan posisi yang di bawahnya. Program ini akan menghitung jika populasi berkurang, maka populasi mana yang akan dipengaruhinya. Data populasi akan dinyatakan setimbang jika setiap jenisnya memiliki jumlah 4 kali lipat lebih besar daripada yang akan memakan mereka. Nah, untuk flowchart program 1 kira-kira seperti ini ya. Di sini A bernilai true. Maka jika A salah, maka dia akan langsung masuk ke N. Ketika kita memilih populasi 1, maka akan masuk ke kode yang ini. Ya. Jika populasi 2 akan masuk kode yang ini, populasi 3 akan masuk kode yang ini, lalu jika memilih populasi 4, maka akan masuk ke kode yang ini. Nah, jika kita memilih di luar dari 4 populasi ini, akan masuk ke kode yang ini atau inputan tidak valid. Langsung saja kita masuk ke program C++-nya. Untuk program C++ di program 1 ini, di sini ada populasi, pengaruh, jumlah, dan pilihan. Lalu ini ada integer, di mana ini untuk menampung bilangan. Terus di sini ada boolean A sama dengan true, yang berarti A memuat true. Lalu di sini ada hewan atau array yang berisi elang, ular, katak, dan belalang. Di sini ada cout, yang dimana ini untuk pemberitahuan. Nah, ketika A sama bernilai true, ketika A bernilai true, maka akan dimasukkan ke sini. Populasi yang akan berubah itu kita memilih dari populasi ini antara 1, 2, 3, dan 4. Lalu setelah kita memilih, kita masukkan berapa jumlahnya. Misal jika kita memilih populasi 1, populasi yang akan berubah itu kita pilih populasi 1, maka kita masukkan jumlahnya misalnya 2. Maka di sini akan menjadi jika jumlah hewan 0 itu adalah elang, ini cara bacanya elang itu hewan 0, ular itu hewan 1, katak itu hewan 2, dan belalang itu hewan 3. Jika jumlah elang dikurang 2, maka populasi hewan 1 itu tadi adalah ular, akan bertambah jumlah yang tadi kita sebutkan, dikali 4. Dan populasi hewan 2 atau katak berkurang sebanyak jumlah yang tadi kita sebutkan, dikali 4 kali 4. Nah, itu contoh jika kita memilih salah satu dari 4 populasi yang ada di sini. Nah, jika kita memilih populasi yang berada di selain dari 4 ini, maka nanti akan muncul cout inputan tidak valid. Nah, langsung saja di run programnya. Misalkan kita tadi akan memilih populasi yang akan berubah adalah populasi 1 atau elang. Kita masukkan berapa jumlahnya, misal jumlahnya adalah 2. Nah,
Jika jumlah elang dikurang 2, maka populasi ular, populasi hewan 1 akan bertambah 8, karena tadi rumusnya adalah 2 dikali 4. Jumlah dikali 4. Dan populasi katak atau hewan 2 berkurang sebanyak jumlah dikali 4 dikali 4 atau 2 dikali 4 dikali 4 sama dengan 32. Nah, kira-kira program 1 akan menghasilkan seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke program kedua. Oke, di program kedua ini, untuk program kedua ini saya ambil dari bidang matematika dengan topik penjumlahan dan pengurangan matriks 3x3. Nah, permasalahannya di sini yaitu program ini dibentuk agar dapat mengeluarkan penjumlahan atau pengurangan matriks 3x3 sesuai yang pengguna mau, di mana pengguna terlebih dahulu memilih ingin melakukan proses yang mana, kemudian memasukkan isi dari kedua array yang ada. Nah, langsung saja kita masuk ke flowchart-nya ya. Oke. Nah, kira-kira flowchart program 2 itu seperti ini. Nah, ini adalah kasus 1, ini kasus 2. Ketika kita pilih 1, maka akan masuk ke penjumlahan. Lalu ketika kita memilih 2, maka akan masuk ke pengurangan. Lalu, nah ini akan mengulangi untuk inputan yang pertama, lalu ini akan mengulangi untuk inputan yang kedua, dan ini adalah untuk hasilnya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke program C++ dari program 2. Itu program C++ di program 2 itu kira-kira seperti ini. Di sini saya menggunakan array penjumlahan dan pengurangan. Array A di sini 3x3 sama seperti array B. 3x3 di sini berarti 9 inputan. Nah, ini untuk memasukkan baris pertama. For integer, ketika for integer ini diulang sebanyak 3 kali untuk baris pertama, dan ini untuk baris keduanya. Nah, di sini ketika kita memilih 1, maka akan masuk ke penjumlahan. Seperti yang ada di sini, matriks A ditambah matriks B. Lalu ketika kita pilih 2, maka akan masuk ke pengurangan seperti kode yang ada di sini. Nah, matriks A dikurang matriks B. Nah, langsung saja di run programnya. Nah, kira-kira nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita milih, misal saya pilih 1, berarti akan masuk ke penjumlahan. Matriks 1, cara memasukkannya yaitu masukkan angkanya, lalu start. Dan lagi, lalu kalau sudah jadi 3, kita enter. Begitu seterusnya. Lalu untuk matriks 2-nya, di sini saya menggunakan matriks identitas 3x3. Lalu enter. Nah, kira-kira begini hasilnya untuk program 2. Karena ini adalah penjumlahan. Sekarang kita coba untuk yang pengurangan. Matriks satunya itu 1,
Nah, kira-kira begini hasilnya kalau misalkan kita menggunakan pengurangan. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau kurang jelas dalam menjelaskan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.